Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya, tentang statistik oleh calon tajirun. Yang kedua adalah ukuran letak kumpulan data. Ukuran letak kumpulan data kelompok terbagi atas 3 bagian, yaitu A. Kuartil, B. Desil, C. Persentil. Sebelum lanjut ke materi, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu, karena like dan subscribe adalah gratis. Terima kasih. Bagian A, kuartil atau key. Kuartil adalah datum yang membagi data terurut menjadi 4 bagian. Untuk membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, terdapat 3 skat, yaitu Q1, Q2, Q3, dan adapun Q2 itu sama halnya dengan median. Jadi kalau untuk mencari Q2 sama caranya dengan median. 1. Kuartil pertama atau kuartil bawah sama dengan Q1. Rumusnya adalah Q1 sama dengan TB ditambah N per 4 dikurang FK per FQ1 dikali P. TB itu adalah tepi bawah kelas Q1. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. FQ1 frekuensi kelas Q1. P panjang interval. N banyaknya data. Adapun yang kedua, kuartil kedua atau kuartil tengah atau disebut juga median. Q2. Caranya sama dengan mencari median. Yang ketiga, kuartil ketiga atau kuartil atas. Q3. Rumusnya Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 dikali N dikurang FK per FQ3 dikali P. Dengan TB tepi bawah kelas Q3, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3, FQ3 frekuensi kelas ketiga, P panjang interval kelas, sedangkan N banyaknya data. Sekarang bagian B, desil atau D. Desil adalah datum yang membagi data terurut menjadi 10 bagian. Untuk membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, terdapat 9 skat, yaitu D1, D2, D3, sampai D9. Adapun rumusnya adalah DI ya, sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N dikurang FK per FDI dikali P. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. TB tepi bawah kelas DI. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. FDI frekuensi kelas desil ke I. P panjang interval. N banyak data. Sekarang bagian C, persentil atau P. Persentil adalah datum yang membagi data terurut menjadi 100 bagian. Untuk membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar, terdapat 99 skat, yaitu P1, P2, P3, sampai P99.
Adapun rumusnya adalah PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FK per FPI dikali P. Sama halnya dengan desil ya, cuma membedakan saja adalah kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. TB ya sama dengan persentil. Oke. Ini penjelasannya masing-masing. Contoh dan penyelesaian. Pada suatu hari, di terminal Suka-Suka, Dinas Perhubungan melakukan survei tentang perjalanan pemudik dari kota A ke kota Z, sehingga dari survei tersebut diperoleh data seperti di samping. Datanya di sini ada umur pemudik, banyak pemudik. Dari 0 sampai dengan 99 tahun. Ya. Ini kelas pertama, 0 sampai dengan 10, ada 28 pemudik. 11 sampai 21, ya umurnya. Ini ada 32 pemudik. Sampai dengan berumur di sini ya, 88 sampai 98. Banyak pemudik itu ada 2 orang. Jadi kalau kita jumlahkan dari 28 ditambah 32 ditambah 56 ditambah titik-titik sampai dengan 2 ya. Ini hasilnya 400 atau total pemudik adalah 400. Lalu apa yang ditanyakan ya? Dari tabel tersebut tentukan 1 kuartil bawah atau Q1, 2 kuartil atas atau Q3, yang ketiga desil ke-5 atau D5, yang keempat persentil ke-60 atau P60. Ya, paham ya? Pertanyaannya di sini. Penyelesaian. Yang pertama adalah kuartil bawah atau Q1. Ini tabelnya. N-nya adalah 400. Di sini ditambah 1 kolom untuk menentukan frekuensi kumulatifnya. 28 ini, 28, 60 dari mana? 28 tambah 32, 60. 116 dari mana? 60 ditambah dengan 56. Hasilnya 116. 200 dari mana? 116 tambah 84 dan seterusnya. Sekarang kita mencari letak kuartil bawah. Rumusnya adalah 1/4 dikali N. N-nya 400 berarti 1/4 dikali 400 adalah 100. Jadi data ke 100 adalah letak kuartil bawah. Di manakah itu? Ya, di sini ya, di kelas 3. Di kelas 3 di sini. Karena datanya sini adalah 116, berarti 116 ini dari 61 sampai dengan 61, 62, 63 sampai dengan 116, berarti datanya di sini ya. Letak kuartilnya ya. Nah, sekarang kita mencari TB-nya. TB-nya berapa? Karena di sini 22 adalah batas bawah, maka untuk mencari tepi bawahnya adalah TB adalah tepi bawah, 22 dikurangi 0,5 sama dengan 21,5. FQ1 adalah ini frekuensi ya. Ini 56, banyaknya pemudik di sini adalah 56. Sekarang FK-nya. Frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif adalah 60. Nih, sebelum ya kelas kuartil. Frekuensi kumulatifnya adalah 60. Sedangkan P-nya adalah
10 tambah 1 dikurangi dengan 0 sama dengan 11. Didapat dari mana di sini ya? Batas bawah, batas atas ditambah 1 dikurangi batas bawah. Nah, rumusnya adalah ini ya, Q1 sama dengan TB. Nah, Q1-nya berapa? TB-nya berapa? TB-nya 21,5. Nih. N-nya 400 dibagi 4. FK-nya diganti dengan 10. FKI-nya diganti 56. P-nya diganti dengan 11. Nih, 11. Berarti 21,5, 7,86 ini dari mana? Dari sini ya. Prosesnya di sini ya, perhitungannya. 7,86. 21,5 ditambah 7,86 hasilnya berapa? 29,36. Jadi, kuartil bawah dari data tersebut adalah 29,36. 29,36. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kuartil atas atau Q3. Tabelnya sama. N-nya 400. Letak kuartil atas 3/4 ya. Karena 3 di sini ya. 3/4 dikali N. 3 dikali 400 dibagi 4 ya. 300 ya. 300 data ke 300. Berarti letaknya adalah di mana? Sini. Letaknya adalah di 360. Karena mulanya di sini adalah 294, 295 sampai dengan 360 berarti di sini. Ya, kelasnya adalah ini 55 sampai dengan 65. TB-nya ya 55 dikurangi 0,5 ini dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. FQ3 sama dengan 67. Ini 67 mana ini? Sedangkan FK-nya adalah 293 ini. P-nya ya, interval kelasnya adalah 11. Jadi Q3-nya rumusnya adalah TB ditambah 3/4 dikali N dikurang FK per FQ3 dikali P. Ya, TB-nya diganti dengan 54,5. Ya, ini hasilnya 300 dikurangi 293 dibagi 67 dikali 11. P-nya 11. 54,5 ditambah 1,15. Hasilnya berapa? Oke, 55,65. Sini. Jadi, kuartil atas dari data tersebut adalah 55,65. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Desil 5 atau D5. Tabelnya sama. N-nya 400. Frekuensi kumulatifnya juga sama. I-nya 5, ya karena ada 5, maka I-nya sama dengan 5. Letak desil 5 adalah I per 10 dikali N. I-nya 5 per 10 dikali N-nya 400. Berarti hasilnya adalah 200. Terletak pada data ke 200 interval. Ya, interval kelasnya di sini adalah 33 sampai dengan 43 ini. 200 ya. Nih 200 nih. Oke. TB-nya 33 dikurangi 0,5 sama dengan 32,5. Ya, ini batas bawah dikurangi 0,5. Hasilnya 32,5. Terus frekuensinya, ya, frekuensi adalah 84. Adapun frekuensi kumulatif ya 116. Nih. P-nya adalah 11. D5 rumusnya adalah ya, rumusnya ini
TB-nya berapa sudah semuanya diketahui, tinggal memasukkan saja. 32,5 ditambah 5/10 dikali 400 dikurangi 116 per 84 dikali 11. Hasilnya piro? 32,5 ditambah 11, 43,5. Jadi, desil kelima dari data tersebut adalah 43,5. Mudah ya? Mudah, paham? Sekarang pertanyaan yang terakhir. Yang keempat ya. Persentil. Persentil ke 60 atau P60 ya. N-nya 400, I-nya 60, ya kita tambahi sini kolom ya. Terus letak persentil 60, I per 100 dikali N sama dengan 60 per 100 dikali 400, hasilnya 250. Terletak pada detak ke 250. Interval kelasnya itu 44 sampai dengan 54 ini, 44. Ya, TB-nya berapa ya? Itu sendirilah 44 dikurangi 0,5 hasilnya 43,5. Terus frekuensinya berapa? 93. Ya ini sejajar ya. Terus frekuensi kumulatifnya ya, sebelum kelas persentil 60 adalah 200. Ini kan kelasnya sebelumnya 200. Terus panjangnya, panjang kelasnya atau interval kelasnya adalah 11. P60 ya, rumusnya ini. TB-nya berapa? 43,5 ya. I-nya 60, N-nya 400, F-nya 200, F-nya 93, P-nya 11 ya. Hitung nih berapa hasilnya? 43,5 ditambah 2,84. P5 sama dengan 46,34. Jadi persentil 60 dari data tersebut adalah 46,34. Mudah-mudahan paham semuanya. Penjelasan ini mudah, cukup mudah. Oke, kita lanjutkan. Setelah mempelajari materi tersebut, silahkan dibuka deskripsi ya. Di bawah klik link bit.ly tersebut sebagai tugas Anda ya. Di bawah video ini ada tertulis deskripsi, silahkan diklik, baru tertulis bit.ly. Nah, bit.ly ini silahkan diklik. Nah, di situ ada tugas yang Anda kerjakan secara mandiri. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.